Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Matt yang telah dibangkitkan kembali tidak tahu di mana dirinya sekarang. Jadi Matt meminta tolong kepada orang di sana. Tapi yang diajak bicara Matt hanyalah patung. Matt yang merasa dicuekin. Seperti biasa dirinya ngamuk. Sampai tangan patung itu lepas. Matt hanya bisa menangis dengan kehidupannya sekarang. Sekarang Matt berada di Museum Budaya dan Sejarah Yanome. Sedangkan Fuji bangkit dari kematiannya lagi. Hal itu membuat orang-orang di sana terkejut dengan kejadian itu. Lalu Fuji heran, kenapa benda ini bisa bergerak, sedangkan benda itu tidak ada kuda yang menariknya. Salah satu orang di sana bertanya langsung kepada Fuji tentang kondisinya. Fuji baik-baik saja. Lalu Fuji diajak orang itu untuk ke rumah sakit menggunakan mobil. Fuji sangat senang bisa naik mobil. Saat diperiksa dokter, Fuji baik-baik saja. Saat Fuji ditanya bagaimana dia akan membayar pengobatannya, Fuji langsung mengeluarkan uangnya. Uang itu berbeda dari uang di era sekarang. Orang yang mengantar Fuji menganggap Fuji dari luar negeri, jadi orang itu akan membayar pengobatan Fuji dan meminta izin pada Fuji akan mengupload video yang dia rekam ke internet. Setelah itu Fuji pergi jalan-jalan dari naik kapal. Melihat seniman jalanan, membayar uang ke orang-orang, naik kereta. Fuji sangat senang. Dirinya tahu semuanya akan mencintai dunia ini. Adegan pindah ke Bon yang keluar dari makam muminya. Orang-orang di sana mengira Bon pencuri. Bon masih bingung, ada apa ini semua? Segera dia mengambil pedangnya. Saat itu juga polisi di sana menembak Bon. Untungnya, baju Bon lebih kuat dari peluru si polisi. Lalu Bon dianggap cosplay Pangeran Bon. Kamera ada di mana-mana. Saat itu Bon dipaksa foto dikit cekrek, ganteng dikit cekrek. Bon sekarang berada di istananya. Tidak hanya Bon dan Matt saja yang bingung dengan kebangkitan mereka. Kei, Hilo, Mesar, dan Tonari juga kebingungan di era sekarang yang berbeda jauh dari kehidupan mereka sebelumnya. Berbeda dengan yang lain, Gugu mengenal tempat kebangkitannya. Saat ini Gugu berada di kampung halamannya, bertemu seseorang yang mirip dengan kakaknya bernama Shin dulu. Fuji pikir sekarang mereka tidak harus berjuang lagi. Di lain tempat, Aoki dan teman-temannya sedang menganalisa akar Fuji. Sebelumnya akar-akar ini tumbuh rata-rata 1 meter per hari. Dan sekarang akar ini sudah tidak tumbuh lagi. Aoki mengira jika akar tidak tumbuh berarti perdamaian sejati telah tiba. Besok hari Sabtu, Aoki dan kawan-kawannya akan melakukan outdoor club untuk memeriksa langsung dari mana akar ini berasal. Ketua klub tidak akan ikut. Bukan berarti Aoki menyerah dengan modusnya. Dirinya meminta ketua klub mengundang Mizuha. Mizuha tidak akan bisa datang. Dia selalu memiliki pelajaran pada hari itu. Ibunya sangat benar-benar ketat untuk mendidik anaknya. Tapi jika Mizuha bisa, Aoki meminta tolong katakan padanya untuk bertemu di gerbang sekolah pada hari Sabtu. Mizuha mendengar percakapan mereka. Dirinya bisa ikut di hari itu karena Mizuha sudah pernah izin pada mamanya untuk bisa libur 1 hari saja. Aoki melihat ini semua seperti dunia yang damai. Sedikit waktu sudah berlalu. Sejak Fuji datang ke dunia baru ini, Fuji tidak ingat telah berapa lama dirinya ada di era ini. Karena Fuji menjelajahi dunia, jadi waktu yang dirasa Fuji samar-samar. Fuji juga berpikir, apa yang harus dia lakukan sekarang? Di mana untuk bertemu dengan setiap orang? Di mana dan bagaimana dirinya harus hidup? Setelah semuanya mengetahui kehidupan ini, Fuji akan membangkitkan kembali Eko dan kudanya. Lalu mereka akan hidup bersama dengan damai. Saat itu Fuji berniat untuk bertemu Matt, karena sebelumnya Fuji tahu jika Matt menangis setelah dibangkitkan. Sambil meminum sesuatu, dirinya terkejut dengan rasa minuman ini. Jadi dirinya membeli satu lagi untuk Matt. Mizuha pamit pada mamanya dan ayahnya untuk pergi hari ini. Karena dulu Mizuha sudah meminta pada mamanya untuk diperbolehkan mengambil libur 1 hari dari lesnya.
Lalu Misua di luar bertemu dengan si kakek. Si kakek akan memberikan tumpangan pada Misua menuju ke sekolahannya. Tapi sebelum Misua benar-benar pergi, mamanya melarang Misua untuk pergi. Walaupun Misua sudah meminta 1 hari untuk libur, mamanya tetap akan melarang Misua. Aoki dan kawan-kawan sudah menunggu Misua, tapi terlihat Misua tidak datang. Aoki melihat akar fusi menuju ke sebuah lautan. Mereka menganggap langkah mereka sudah benar untuk membuktikan legenda itu benar atau tidak. Ketua klub berpikir, jadi pekerjaan mereka hari ini selesai. Aoki menolak, karena sekarang mereka akan memancing ikan. Saat itu ketua klub merasa tidak enak. Dia tidak tega melihat ikan ini dipancing dan dimasukkan ke ember kotor. Dirinya pikir mungkin lebih baik ikan ini ditempatkan yang lebih layak. Saat itu juga dirinya pamit pulang. Dan teman-teman yang lain juga ikut pamit pulang. Tinggal Aoki sendiri. Adegan pindah ke Fushi. Saat ini Fushi berada di Ninana, tempat kelahiran Mat. Melihat tempat itu sudah sangat berbeda. Lalu Fushi berniat akan mengajak Mat bersamanya. Saat Fushi melihat dari kaca jendela, terlihat Mat sibuk membantu persiapan masakan ke seseorang itu. Mat terlihat bahagia bersama keluarga kecil itu. Saat itu ada yang mengetahui keberadaan Fushi. Langsung Fushi berubah menjadi ikan dan pergi dari sana. Fushi pikir dirinya hanya mengganggu, karena terlihat Mat sepertinya telah menemukan tempat di mana dia bahagia. Rasanya Fushi tidak perlu mengganggunya lagi. Sekali Fushi memulai memikirkan mereka, Fushi tidak bisa berhenti memikirkan mereka. Satu persatu wajah temannya terbayang di dalam pikirannya, di mana masing-masing dari mereka berhak hidup bahagia. Fushi tidak tahu harus berbuat apa dengan keadaan seperti ini. Kemana Fushi akan pergi? Haruskah Fushi biarkan sungai ini membawanya? Apakah dirinya akan berubah menjadi batu saja, atau berubah menjadi ikan? Tapi dirinya jika menjadi ikan. Fushi saat itu melihat cahaya di atas yang berkilau. Aoki mendapatkan 1 ikan dan berniat akan menjadikan hidangan makanannya. Lalu dia mencari ember. Saat itu juga Fushi yang tidak bisa bernafas berubah bentuk menjadi bocah tanpa nama. Aoki yang melihat itu terkejut, sampai-sampai dirinya bingung harus bertanya bagaimana. Beberapa pertanyaan ditanyakan Aoki, yang alien lah atau manusia ikan. Tapi Aoki pikir kembali dan menyatakan bahwa Fushi utusan dari Tuhan. Segera Aoki memperkenalkan diri. Dia bernama Yuki Aoki, wakil presiden peneliti. Mereka membuat majalah tiap bulannya, dan mereka senang membuat artikel tentang Fushi. Segera Aoki selfie dengan Fushi. Tapi saat itu Fushi kaget dengan cahaya flash kamera Aoki. Hal itu membuat Aoki yakin bahwa Fushi benar utusan dari Tuhan. Segera Aoki memaksa Fushi untuk tinggal bersamanya di rumahnya. Aoki berjanji tidak akan melukai Fushi dan akan memberikan beberapa snack yang dia punyai untuk dibagi bersama Fushi. Fushi yang merasa aneh dengan muka yang berbeda dari perkataan Aoki. Segera Fushi melarikan diri menuju sungai. Aoki tidak menyerah. Dirinya masih mencoba menangkap Fushi. Alhasil Fushilah yang menolong Aoki. Aoki melihat ini luar biasa. Fushi bisa mengubah menjadi apapun, tapi Fushi tidak bisa menjadi siapapun. Dan meminta Aoki meninggalkan Fushi sendirian. Saat itu Aoki bertanya, kemana kamu ingin pergi? Fushi langsung teringat Mat. Fushi tidak penting mau kemana, karena Fushi banyak tempat untuk pergi. Akan tetapi saat Fushi ingin pergi, Aoki terlihat tidak bisa pulang. Jadi Fushi mengantarnya pulang. Lalu setelah sampai di rumah Aoki, Fushi dicegah kakeknya. Tidak boleh pergi sebelum menjelaskan ini semua. Penjelasan Fushi tidak bisa dipahami si kakek. Jadi si kakek mengancam akan menelpon polisi. Fushi sudah tidak tahu mau menjelaskan bagaimana lagi. Dirinya pamit pergi.
Saat itu Aoki langsung bangun dan mencegah Fushi pergi karena Fushi penyelamatnya. Bukannya takut, Aoki terlihat senang. Awalnya adiknya dan kakeknya terkejut, tapi setelah itu adiknya menyukai Fushi yang berwujud Joan. Aoki menjelaskan ke mereka, inilah kekuatannya. Saat makan bersama, si adik dan si kakek Aoki sudah menerima keberadaan Fushi di rumahnya. Dan Aoki meminta Fushi untuk tinggal bersamanya di sini selamanya. Fushi mengiyakan jika Aoki mau. Sedangkan di lain tempat, gadis cantik pintar Mizuha terlihat sendiri di rumahnya, mematuhi perintah mamanya.